9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku ya. Sebelumnya perkenalkan, Rizka merupakan mahasiswa program studi ekonomi syariah di kelas perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bone, yaitu Via dengan Bone. Di video pertama kali ini, aku akan membahas tentang salah satu ledakan akibat perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, yaitu wisata luar ruangan. Wisata luar ruangan menjadi salah satu inovasi strategi membangkitkan gairah pariwisata Indonesia di tahun 2023 dengan target pasar yang jadi prioritas adalah wisatawan Nusantara atau WINUS. Tanggal 30 September 2022, Presiden Republik Indonesia mencabut kebijakan PPKM. Lewat pencabutan PPKM, masyarakat tidak lagi dibatasi dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat kerumunan. Namun meski status PPKM dicabut, status endemi dan status bencana nasional dan alam masih berlaku. Pada saat PPKM masih berlaku, masyarakat jenuh di rumah saja, sehingga beberapa di antara mereka memilih untuk berwisata di luar ruangan seperti pantai atau bahkan berkebun. Kebetulan, pada tanggal 30 September, aku berangkat ke Samarinda, Kalimantan Timur. Karena urusan mendesak, namun di sela-sela kesibukan tersebut, saya memanfaatkan waktu yang berkunjung di berbagai tempat guna menambah wawasan dan pengalaman baru di sana. Pada saat itu, aku berangkat dari Pelabuhan Parepare menuju Pelabuhan Balikpapan dengan menggunakan kapal Pelni, yaitu Bukit Siguntang. Penumpang pada saat itu lumayan banyak karena sudah tidak menggunakan persyaratan berkas dan dokumen ketika ingin melakukan pelayaran seperti pada saat PPKM masih diterapkan. Sebagian penumpang berangkat dari pelabuhan lain seperti mungkin karena saat ini libur akhir tahun, jadi banyak penumpang yang ingin pergi liburan atau hanya sekedar berkunjung di rumah keluarga. Ombak tidak bersahabat hanya ketika kapal berada di sekitaran Pulau Sulawesi Barat. Dan pada saat itu banyak penumpang yang mabuk perjalanan, baik itu hanya sekedar sakit kepala atau pusing dan bahkan ada yang muntah-muntah. Oleh karena itu, saya hanya merekam pada saat kondisi ombak tenang saja. Setelah sampai dan menyelesaikan urusanku, aku ingin mengunjungi beberapa tempat yang ada di Samarinda. Yang pertama yaitu Masjid Islamic Center Samarinda. Di perjalanan, aku melalui tepian Sungai Mahakam yang dijadikan tempat nongkrong para anak muda di malam hari. Ini adalah Taman Sungai Mahakam yang dijadikan spot berfoto bagi para pendatang di Samarinda. Ini adalah salah satu masjid termegah di kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan menjadi kebanggaan masyarakat sekitar, yaitu Masjid Baitul Muttaqin atau biasa disebut dengan Islamic Center Samarinda. Masjid Islamic Center Samarinda merupakan masjid termegah dan terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal di Jakarta. Dengan latar depan berupa tepian Sungai Mahakam, masjid ini memiliki menara dan kubah besar yang berdiri tegak. Masjid ini memiliki sebanyak 7 menara, di mana menara utama setinggi 99 meter yang bermakna Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang jumlahnya 99. Menara utama itu terdiri atas bangunan 15 lantai. Masing-masing lantai setinggi rata-rata 6 meter. Sementara itu, anak tangga dari lantai dasar menuju lantai utama masjid jumlahnya sebanyak 33 anak tangga. Jumlah ini sengaja disamakan dengan jumlah biji tasbih. Selain menara utama, bangunan ini juga memiliki 6 menara di bagian sisi masjid setinggi 7 meter dan 2 menara di bagian pintu gerbang setinggi 57 meter.
Masjid megah ini bergaya arsitektur khas Turki dengan kombinasi unsur Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia. Perpaduan aneka gaya arsitektur tersebut dapat dilihat dari kubah yang mengadopsi model kubah Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Dan penempatan gerbang-gerbang tinggi dan megah ala Eropa. Adapun desain menara terinspirasi oleh menara Masjid Nabawi di Madinah. Di lantai dasar Islamic Center Samarinda dipergunakan sebagai ruang pertemuan, biasanya dipakai untuk acara seminar dan resepsi pernikahan dengan daya tampung ruang mencapai 500 undangan. Permukaan lantai masjid ini ditutup dengan granit pilihan dengan aneka ragam corak menampilkan nuansa hangat namun tetap sejuk dengan pemakaian AC di dalam ruangan. Kita bisa melihat interior langit-langitnya yang sangat timur tengah dan terdapat kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang mengelilingi langit-langit pada ruangan itu. Selain itu terdapat lampu-lampu hias yang bertemakan timur tengah. Di masjid ini kerap mengadakan pengajian kitab rutin. Lantai basement digunakan untuk area parkir kendaraan dengan kapasitas 200 mobil dan 138 buah sepeda motor. Toilet pria dan wanita untuk para jamaah di samping kiri dan kanannya difungsikan sebagai area parkir berkapasitas 391 mobil dan 430 sepeda motor. Di plaza ini disediakan keran-keran air di sisi kiri dan kanan yang berfungsi sebagai tempat wudhu. Sepulang dari Masjid Islamic Center Samarinda, aku melewati beberapa masjid juga yang ada di kota Samarinda. Aku juga melewati Sungai Mahakam. Sungai Mahakam sendiri merupakan salah satu sungai terpanjang yang ada di Indonesia. Tujuanku selanjutnya yaitu kebun karet dan kebun sawit. Aku juga melewati rumah-rumah masyarakat yang ada di pedesaan. Usaha di sektor perkebunan juga menjadi salah satu potensi unggulan di Kalimantan. Jenis komoditas perkebunan yang banyak dikembangkan petani adalah karet dan kelapa sawit. Kedua komoditas ini dikembangkan oleh perusahaan besar negara, perusahaan besar swasta maupun perkebunan rakyat dan menjadi andalan sektor perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
Di sini juga saya melihat bagaimana cara para petani karet menyadap karet. Cara menyadap karet yang baik adalah mengiris kulit pohon karet sampai batas kambiun atau batas antara kulit karet dengan kayu dari bagian kiri atas ke bawah kanan, membentuk jalur aliran lateks dengan kemiringan sekitar 30 derajat. Penyadap tidak dilakukan secara vertikal dari atas ke bawah karena akan merusak pohon karet itu sendiri. Selanjutnya, aku bergeser lagi ke perkebunan sawit. Jalur yang ditempuh cukup jelek karena musim penghujan yang mengakibatkan para pengendara harus berhati-hati agar tidak terjatuh di parit. Di sini saya melihat petani sawit menombak sawit mereka. Petani sawit menombak pelepah sawit terlebih dahulu sebelum menombak sawit agar memudahkan mereka untuk menombak sawit tersebut. Sawit yang sudah ditombak itu kemudian dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dibawa ke pengepul. Namun, leher sawit tersebut harus dipotong terlebih dahulu karena akan menambah berat sawit. Sawit yang telah ditombak tersebut akan dibawa ke pengepul dengan menggunakan mobil. Selanjutnya, aku pergi ke pantai yang tidak jauh dari perkebunan karet dan sawit tadi. Pantai ini belum terkenal, sehingga belum banyak pengunjungnya. Pantai ini hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, karena jembatan kayu yang dilalui sudah rapuh, sehingga berbahaya jika menaiki kendaraan. Jika beruntung, kita akan bertemu dengan monyet-monyet liar yang ada di sana. Pantai ini hanya dikunjungi masyarakat untuk berenang dan memancing. Airnya kecoklatan seperti air sungai Mahakam. Tujuan dari video ini, selain memenuhi tugas yang diberikan dosen, aku juga mengajak masyarakat atau kalian semua agar mengunjungi dan merawat pantai tersebut agar tetap bersih dan terjaga.